Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita kelanjutan pembahasan mengenai GRC ya. Kita akan lihat apa saja yang lagi tren di saat ini tentang yang namanya GRC tersebut. Oke, saya akan sharing slide-nya. Kita santai saja ya hari ini, tidak terburu-buru, waktu kita cukup panjang. Hari ini kita akan melihat yang disebut dengan konsep apa saja yang ada di GRC ini. Kita akan lihat mengenai apa sih penggerak atau pendorong munculnya GRC, kemudian apa itu yang menjadi persyaratan GRC, dan komponen apa di dalam GRC, serta pendekatan strategis dan pendekatan resiko. Jadi ini merupakan cerita pembukanya lah. Yang namanya GRC, bagaimana kalau tata kelola tanpa RC, tanpa manajemen risiko dan tanpa compliant. Itu ternyata yang namanya tata kelola walaupun sudah bagus ya, strateginya sudah bagus, tetapi tanpa R, tanpa C ternyata kurang mengikat, ya, kurang terkontrol juga. Jadi di sini diceritakan menurut satu perusahaan yang cukup terkenal, perusahaan pencipta dan pencetus yang namanya GRC, namanya OECD. Nanti kita akan bahas sedikit di pertengahan perkuliahan apa yang disebut dengan perusahaan OECD itu. Yang pertama, informasi itu bukan sekedar memaparkan ya kepada dewan direksi, tetapi harus juga sampai kepada level-level yang di bawahnya, level-level juga yang di atasnya. Jadi senior level ini bisa level yang di bawah dari dewan direksi, mereka harus tahu juga, sehingga mereka mengerti bagaimana kalau dewan direksi tersebut seperti komisaris itu punya rencana, CEO punya rencana, ya orang-orang yang ada di bawahnya juga bisa ikut tahu sebenarnya apa sih informasi yang sedang mereka bicarakan, dan mereka suruh itu supaya mudah untuk dilakukan. Kemudian yang namanya R itu bukan sekedar aktivitas rutin, tapi harus berlandaskan kepada visi misi dari perusahaan. Harus dilakukan setiap saat. Kemudian dewan direksi atau board ini harus menyetujui strategi yang sesuai. Tapi mereka kadang-kadang setelah menyetujui strategi, mereka tidak tahu apa variabel yang harus digunakan buat mengukur kalau strategi tersebut sudah tercapai. Jadi misalkan strateginya ingin mengelola dengan baik, nah kata baiknya itu variabel ukur atau matriksnya itu apa? Harus terukur, KPI-nya apa. Jadi di awal saya ajarkan yang namanya KPI menggunakan balance scorecard, supaya setiap tata kelola itu terus terukur. Kita tidak bisa mengelola tanpa ada ukuran. Minimal maju sedikit demi sedikit atau continuous improvement. Kemudian tidak ada sistem yang bisa mendata yang berhubungan dengan strategi, hubungan dengan risiko yang dipilih, namanya risk appetite. Risiko yang dipilih dari suatu perusahaan. Harus ada sistem yang mendatanya, atau meremunerasi. Jadi tata kelola yang baik harus bisa dilihat. Nah, yang mendata itu golongan dari C atau compliant. Kemudian matrix juga kita menggunakan golongan dari R. R itu yang melakukan matriksnya, mengukur. Jadi yang namanya pengelolaan harus terkontrol itu adalah harus terkontrol dan teramati. Tidak bisa kita mengontrol tanpa teramati. Jadi prinsip di dalam ilmu informasi adalah controllable dan observable. Kalau cuma terkontrol dan tidak teramati, ya percuma. Harus terukur. Supaya tahu bahwa pengelolaannya sudah sesuai atau belum. Itu kuncinya ya, kuncinya. Kemudian dari sisi berikutnya adalah yang namanya pengambilan keputusan. Kadang-kadang bisa juga dari sesuatu yang tidak handal, dari informasi yang tidak terlalu tepat, ya. Atau yang tidak
terlalu sesuai, akurat. Nah, itu kalau kita menggunakan G tanpa RC, kita dapat informasi, tapi nggak boleh puas, karena informasinya kadang-kadang tidak dapat dipercaya, atau presisinya kurang lah, ketepatannya kurang. Atau mungkin informasinya sudah kelewat waktunya, itu kalau kita tidak menggunakan RC, hanya pakai G saja. Kita mengelola, dapat informasi, ternyata informasi sudah berubah. Misalkan ada sistem yang tidak jalan, ternyata sudah diperbaiki, kita kurang informasi. Dan yang penting adalah karyawan tidak mengerti apa strategi tersebut bagi dia. Berusaha mengambil strategi, nanti untungnya apa? Apa impact-nya langsung kepada karyawan. Ini menjadi satu masalah di beberapa bank ya. Jadi kalau bank itu mempunyai, misalkan punya strateginya adalah mengenali customer, KYC, Know Your Customer, itu harus tahu mengapa banyak pertanyaan yang diberikan pada saat ada seseorang meng-apply saat untuk minta rekening, bukan rekening. Ya, karyawan harus tahu mengapa penting, jangan-jangan karena dia sudah capek, ya sudahlah, tidak perlu tanya macam-macam, KYC-nya atau know your customer-nya nggak terlalu penting lah. Dia harus tahu mengapa strategi perusahaan menerapkan KYC yang tepat, misalkan seperti itu. Kemudian ada sesuatu penugasan yang tidak jelas. Di sini biasanya kalau kita mengelola, kan kemarin sudah saya bahas mengenai yang namanya penentuan penugasan. Jadi responsibility. Kita menugaskan itu harus jelas kepada siapa yang kita tugaskan atau bertanggung jawabnya kepada siapa. Jadi kalau kita ditugaskan kepada seseorang, nah tanggung jawabnya itu akuntabilitasnya kepada siapa. Jadi supaya menjamin eksekusinya jalan, proyek bisa berhasil, itu harus tahu yang memegang tanggung jawab itu siapa. Kita mengelola, ya harus tepat, ada surat keputusannya, kita kelola. Hanya mengelola tanpa ada resiko-resiko yang harus diperhatikan, tanggung jawabnya berdasarkan resiko. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata kalau kita mengelola ya, waktu sebelum UTS, kita mengelola dengan baik. Tapi kalau tanpa RC, itu kita ngelola-ngelola terus, IT-nya kita kelola, sistemnya berjalan dengan lancar, tapi tidak ada link, jalur, dengan berapa anggarannya dan strateginya. Jadi kita bisa saja merencanakan proyek, mengelola suatu layanan, tetapi budgetnya berapa? Sudah kerja capek-capek, ternyata budgetnya kurang, sehingga kita dibayar kurang. Harus ada link antara budget dan strategi. Strateginya boleh semua dikerjakan dalam pengelolaan, tapi budgetnya, sehingga di dalam balance scorecard, di bagian yang terakhir, program itu selalu didampingkan dengan budget. Secara teori bagus ya, kita pakai, nah sehingga balance scorecard jangan sampai lupa ya, dipegang terus sampai sekarang. Itu yang paling sering lupa adalah budget. Sudah membuat program bagus, aktivitas yang bagus, membuat metrik yang bagus di dalam balance scorecard, tetapi budgetnya itu tidak jelas, atau budgetnya ada tetapi hanya angka, tidak disesuaikan dengan programnya, dengan strateginya. Hanya sekedar masuk saja tanpa perhitungan yang jelas. Atau tidak ada link antara strategi dengan resiko. Resikonya apa, strateginya apa. Kalau tidak balance dalam balance scorecard itu ada resiko. Apa sih resikonya? Resiko ini tidak dialamatkan dengan pengelolaan. Jadi setelah strategi berlangsung, kita tidak mempedulikan kalau terjadi resiko, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana sensor-sensor resiko itu apa saja kalau terjadi. Misalkan terjadi, apa ya contohnya, terjadi pencatatan data yang tidak sesuai, ada kecurangan, ada fraud, misalkan menambahkan data dengan, ya karena operatornya punya hak, dia bisa makan data. Ada seseorang yang diberikan kewenangan sangat luas, tidak ada pemisahan tugas dari
hulu sampai hilir, dari mulai buka rekening, pemberian kredit, dan pengasihan kredit, orangnya sama. Tidak ada segregation of duty misalkan. Ya, itu terjadi muncul karena risiko tidak terlalu dijadikan catatan penting. Not address, tidak dijadikan catatan yang penting. Kemudian sistem insentif itu tidak disesuaikan dengan strategi. Jadi para pekerja, karyawan tidak termotivasi karena tidak ada insentif yang sesuai. Strategi apa yang dikerjakan, nah setiap kinerja yang baik harus ada insentif. Banyak lagi misalkan karena beberapa eksekutif itu komitmennya kurang ya. Kurang mengerti bahwa yang namanya GRC itu sebetulnya membangun budaya. Membangun budaya suatu perusahaan. Jadi kalau di sini mahasiswa kita nanti lulus jadi manajer, di beberapa perbankan, salah satu cara untuk membuat suatu pengelolaan pertama membangun budaya. Budaya kerja di sini. Bagaimana caranya komitmen bahwa yang namanya pengelolaan selalu terkait dengan risiko dan compliance, harus patuh. Ada aturan apa, perundangan harus patuh. Nanti saya berikan contoh beberapa perundangan, misalkan perundangan untuk menentukan anti money laundry, itu perundangannya apa saja ya, di perbankan harus dipatuhi. Sudah banyak di Indonesia ya yang menggunakan beberapa kerangka kerja. Ini kerangka kerja yang kita adopsi di Indonesia ya. Ada yang paling terbesar SOX, Sarbanes-Oxley, COBIT, Total Quality Management. Kalau SEC ini adalah bagian sekuritasnya orang Amerika ya, bagian sahamnya Amerika. Ada COSO yang menghasilkan IRM, Enterprise Risk Management COSO. Ada Graham-Leach ini yang menghasilkan data-data, melindungi data privasi sama seperti PIPEDA ya. PIPEDA ini adalah Personal Information Protection and Document Act. Ini diambil oleh hukum kita untuk melindungi data-data, jangan sampai data kita dicuri orang ya. PIPEDA mulai diterapkan mungkin tahun 2022 ini. ISO juga kita sudah tahu, ada IT, Infrastructure Library, ITIL, ISO, ya macam-macam. Ini komponen sekarang sudah menjadi bagian dari GRC. COVID bahkan sekarang sudah di COVID 2019 itu yang namanya GRC sudah banyak sekali diceritakan. Perusahaan yang pertama kali kalau membuat yang namanya istilah GRC, dan sampai sekarang masih ada ya, mereka memberikan pelatihan, memberikan materi-materi perkuliahan, gitu ya. Itu yang disebut dengan OCEG. Saya perkenalkan namanya Open Compliance and Ethics Groups. Ini kita dapat menganggap sebagai satu penemu dari GRC. Ya, pada saat dipublikasikan paper tentang GRC itu tahun 2007, tapi idenya sudah ada di tahun 2003. Maka singkatan GRC sudah ada. Jadi perusahaan-perusahaan yang non-profit, yang cukup terkenal, ini bergabung membangun suatu trademark. Isinya merupakan komunitas orang-orang praktisi yang sangat terlatih, sangat pengalaman, untuk membangun yang namanya Government Risk Management and Compliance. Dapat disebut sebagai founder dari GRC adalah Scott L. Mitchell. Dia penemu istilah GRC dan juga pembentuk grup dari OCEG. OCEG ini disiplinnya banyak, bahkan ilmu informasi semuanya ada di sini. Kalau kita lihat di sini, tata kelola, risk management, compliance, legal management, human capital management, ethics management, internal audit, security. Nah, ini ilmunya kadang-kadang di Indonesia beberapa produsen informasi tidak memasukkan semua ini ya. Jadi agak susah pada saat mereka S1 lulus ya, mereka kurang kontennya, kurikulum mengenai materi ini. Misalkan tentang project management itu cukup kurangnya sedikit ya. Jadi perlu lagi nanti kalau sudah selesai S1 ya belajar lagi. OCG itu sudah ada anggotanya di seluruh dunia ya. 15.000 anggota dari 48 negara termasuk Indonesia. Kemudian OCG ini juga disambut oleh beberapa perusahaan. Mereka membuat beberapa sistem informasi. Ya, ini grup-grup yang sudah ada yang terkenal mungkin Oracle, SAP, Microsoft. Mereka sudah memberikan teknologi yang berbasis kepada pemikiran dari OCG.
McAfee juga sama ya, ini pembuat virus ya. Pembuat antivirus. Dell, Deloitte, kemudian Ernst Young, ini grupnya auditor. Deloitte juga grupnya auditor di sini. Mereka adalah auditor eksternal. Sun juga. Yang mereka semua sudah menerapkan yang namanya GRC. Kita masuk ke tadi tujuan di cerita awal, apa yang menjadi penggeraknya. Pertama, ada nilai yang ingin tidak dihilangkan. Ada nilai-nilai penting, misalkan nilai dari layanan, jangan sampai dihilangkan. Nilai unggul, jangan sampai dihilangkan. Jadi yang namanya GRC harus bisa mengedepankan nilai-nilai yang bisa membuat pelayanan atau perusahaan tersebut menjadi baik. Misalkan yang gampang ya, kalimatnya supaya nggak susah-susah. Kita kuliah di Unicom, apa yang menjadi nilainya ya? Nilai yang bagi kita bagus apa? Mungkin nilainya bisa, walaupun di zaman pandemik, ya bisa bertemu dengan dosen secara online. Bimbingan itu mungkin dirasakan biasa-biasa aja, tapi di beberapa universitas mungkin tidak seintensif di Unicom. Bimbingan di Unicom itu lebih intensif ya. Mungkin ada kelebihan dari value yang diberikan oleh Unicom. Unicom membantu untuk HKI, hak cipta ya. Itu value-value-nya. Kemudian ada bagian untuk CDC, bagian untuk monitoring dan membantu mahasiswa mencari pekerjaan. Itu mungkin kalau mahasiswa semuanya belum semua tahu ya, kita punya divisi di bidang tersebut. Dulu direktur, sekarang jadi divisi ya. Kemudian dari value tersebut itu harus menggerakkan aktivitas yang tentunya menciptakan suatu pengetahuan, knowledge. Berarti kalau knowledge, semua orang harus tahu. Bukan sesuatu yang hanya diyakini, tetapi sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan dan mereka tahu apa dampaknya. Satu pengetahuan yang semuanya sudah mengerti, oh nanti kalau ini diterapkan, dampaknya apa. Apa value yang harus dihapuskan, atau value buruk yang harus dihilangkan. Misalkan value buruk yang harus dihilangkan ya sesuatu yang bisa menimbulkan resiko ya. Misalkan mahasiswa lulusnya terlalu lama, tidak ada kabar, apakah dia cuti atau tidak cuti, maka sistem akan cepat-cepat bertanya, kemana mahasiswanya? Karena kalau terlalu lama, bagi kampus pun itu ada semacam grand awareness, ya, ada semacam pelatihan kepada mahasiswa. Kenapa tidak ada kabarnya? Nah itu value tersebut kita hilangkan, jangan sampai ada yang tidak ada kabar. Kita ganti dengan value untuk selalu mencatat mahasiswa di mana ya. Nanti kalau orang tua menanyakan kepada kampus kemana mahasiswanya, bagaimana perkembangan akademiknya, kita punya catatan di situ ya. Jadi kita lihat nilai yang tidak pernah kita kontrol, sekarang kita kontrol ya, supaya yang namanya kalau stakeholder di universitas kan selain mahasiswa adalah orang tua bisa tahu ya. Value ini tentunya berguna bagi stakeholder, bisa customer, bisa pemerintah. Nah, yang namanya GRC ini C-nya macam-macam, bisa compliant dari pemerintah, misalkan kalau kampus itu dari Kemendikbud Dikti, ya. Kampus itu harus compliant atau patuh kepada peraturan Kemendikbud, salah satunya MBKM. Jadi proyek MBKM ini merupakan salah satu kita patuh kepada kementerian. Ada beberapa nilai yang ditambahkan dari kementerian untuk membantu universitas melalui proyek MBKM ini. Kemudian apa yang mendorong muncul konsep GRC? Ini cukup banyak istilahnya ya. Pertama, peraturan semakin banyak. Ya, harus kita tahu yang mana yang diprioritaskan, yang mana dikelola, apa risikonya kalau tidak dikelola. Ya. Meningkatnya kompleksitas karena adanya globalisasi, persaingan secara global. Misalkan di Unicom, di Bandung, sekarang ada beberapa universitas dari Jakarta yang buka juga cabang di Unicom, bahkan juga ada perusahaan luar negeri yang buka cabang di Unicom, di Bandung, itu ya menjadi persaingan secara global. Meningkatkan kompetisi, kemudian ada masalah finansial, perusahaan semakin banyak,
tentunya kita sukar untuk mengelola yang namanya finansial, kecuali kalau kita punya sistem yang baik. Jangan sampai terjadi budaya yang mulai menurun, terjadi orang yang mulai melakukan pencurian uang di dalam perusahaan, ya, karena kita tidak bisa punya pengontrolnya. Terjadi yang namanya fraud. Ya. Perlunya transparansi bukan hanya sekedar tanggung jawab kepada stakeholder, tapi juga supaya transparansi tersebut jelas kepada setiap anggota. Setiap kegiatan informasi itu apa yang dilakukan, bagaimana pencapaiannya dilaporkan kepada pemberi tanggung jawab. Nah, accountable-nya siapa? Accountable-nya ya stakeholder itu. Misalkan tanggung jawab kepada komisaris, apa yang dilakukan, kepada pemegang saham, bagaimana pengelolaan perusahaan tersebut, dan transparansi. Kemudian meningkatnya permintaan dari stakeholder. Stakeholder sekarang agak cerewet ya, istilahnya itu agak cerewet, minta banyak sekali yang diminta ya. Pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun bagi para pemegang saham. Kalau mahasiswa, orang tua ingin minta transkrip anaknya setiap semester, permintaan dulu mungkin tidak diberikan di tingkat tua, sekarang sudah tingkat tua, beberapa orang tua minta kita semua buat sistemnya. Kemudian permintaan dari misalkan akreditasi, dulu akreditasi universitas hanya BAN PT, sekarang sistem informasi harus mengikuti akreditasi lembaga akreditasi mandiri, Infocom namanya. Jadi banyak permintaan dari stakeholder, tentunya bagi mahasiswa tidak terlalu penting, tapi bagi universitas cukup berat, karena membutuhkan waktu untuk melakukan suatu akreditasi misalkan. Kemudian ada beberapa kinerja yang diharapkan yang bisa secara integritas. Jadi jangan sampai sistem tersebut berubah kemampuannya, jangan sampai punya layanan berubah layanannya, jangan sampai kepercayaan juga berubah. Ada beberapa teknologi yang juga diterapkan, saya berikan contoh. Apa saja teknologinya? Nah, ini contohnya. Beberapa perusahaan besar itu sudah membuat aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan GRC. Misalkan nanti di beberapa perusahaan yang menggunakan SAP. SAP ini bukan hanya sekedar Industrial Resource Planning yang cukup lengkap, tetapi juga SAP ini yang buatan dari Jerman ini juga bisa punya modul untuk memproses bisnis, melindungi akses pribadi, akses kontrol, punya manajemen risiko, anti-fraud, manajemen audit otomatis. Ada juga dari grupnya ACL dan grupnya dari Matrix Stream. Jadi beberapa perusahaan terkenal membuat program-program untuk ditawarkan ke perusahaan yang mengelola sistem informasi. Ini merupakan tool yang cukup baru ya ini. Yang baru muncul adalah ACL dan Matrix Stream. Ini berbasis web. Mereka bisa melakukan data analitik, data science, memonitoring kepatuhan, compliance, punya laporan dashboard kepada pemegang eksekutif dari suatu perusahaan, ya, dashboard tahu bagaimana yang terjadi. Nah, mereka belum-belum buat program supaya membantu dan mereka juga mengikuti perkembangan dari GRC. Misalkan ACL dipakai di beberapa perbankan, ya, bahkan tidak hanya di informasi teknologi, di perbankan banyak sekali menggunakan ACL khususnya untuk berhubungan dengan fintech, ya, financial technology. Kemudian pertanyaannya, tata kelola yang buruk seperti apa ya? Dan bagaimana GRC sebagai tata kelola yang baik? Kadang-kadang peraturan yang terlalu mengekang itu membuat pengelolaan agak susah ya. SOP yang terlalu ketat, misalkan waktu pelaporan harus tepat waktu, itu susah. Seperti contohnya kalau kembali ke Unicom ya, misalkan di Unicom, setiap nanti mahasiswa yang lulus, itu harus didaftarkan supaya punya nomor sertifikat secara digital. Nah, itu kan untuk pelaporan akhirnya harus kira-kira 3 minggu sebelum wisuda. Agak susah kalau mahasiswanya tepat waktu, gampang. Tapi kalau mahasiswanya ribuan seperti Unicom, mendaftarkannya agak berat. Nah, waktu itu harus ketat. Kadang-kadang itu menjadi satu kegiatan yang membuat panitia dari wisuda agak susah, karena wajib kita punya yang namanya nomor registrasi dari sertifikat digital, dari ijazah kita. Nah, itu golongan-golongan yang sebenarnya disebut dengan red tape. Ya. Red tape itu sesuatu peraturan yang terlalu mengekang.
Tata kelola yang tidak baik di sini, misalkan meningkatnya peraturan yang terlalu banyak ya. Ya kalau tidak mengkang tidak apa-apa. Ada fraud, duplikasi data, ada silo, ini raja-raja kecil ya, tapi tidak bisa men-sharing data, ini disebutnya silo. Terlalu kompleks, punya cabang terlalu banyak, kalau terlalu kompleks susah, tidak fleksibel, terlalu banyak data yang harus dimasukkan, padahal data tidak semua dibutuhkan, terlalu kompleks, prosedurnya terlalu kompleks, terlalu panjang, ya, terlalu birokrasi, juga sama terlalu kompleks. Kalau di dalam prosedur, kita menangani dengan namanya lean management, itu untuk kompleksitas dalam suatu prosedur. Ya. Proses yang panjang atau bisnis proses yang panjang yang tidak terlalu penting, kita bisa pisahkan. Namanya itu lean management. Integrasi yang kurang, integrasi ini mungkin karena dibuatnya terpisah, tidak terintegrasi, ya susah, itu memang sudah tidak terintegrasi, atau memang dibuat dari awal terintegrasi, tetapi tidak baik. Program Peduli Lindungi termasuk kepada super aplikasi yang integrasinya bagus ya. Meskipun sering sekali kita pada saat check-in, misalkan di Unicom, di kampus kita, itu tidak langsung diperoleh karena sistem dari local based systemnya, kenapa gitu ya, menggunakan BTS ya. Kita local based system dari sistem pendata alokasinya menggunakan BTS, tidak mempergunakan GPS yang langsung menghadap langit. Jadi sering sekali salah kalau ada BTS sesuatu yang mati, ya sistem penentuan posisi menggunakan teori segitiganya menjadi tidak tepat, ya misalkan seperti itu. Kinerja yang tidak terlalu diamati juga bisa menjadi kinerja yang lemah. Ya. Performance management dan performance measurement sudah saya bahas di sebelum UTS, ini penting. Ya. Sistem yang rentan terhadap hacker, rentan terhadap kerusakan. Nah, vulnerabilitas diambil dari internal perusahaan. Tadi yang tidak fleksibel, dia juga susah. Contohnya kalau di Unicom, ya kita perkuliahan itu cuma di semester ganjil ya, di awal semester ganjil, semester genap. Tapi banyak juga beberapa universitas yang sekarang punya angkatannya itu setengah semester. Mereka punya fleksibilitas tinggi, jadi mahasiswa bisa daftar di bulan September dan di bulan Mei. Ya, setengah semester ya. Mereka angkatannya bukan angkatan per tahun, tapi angkatan setengah semester. Mereka fleksibel ya. Kemudian tidak bisa dilihat oleh audit, like visibility. Audit tidak bisa melihat ini bagaimana posisinya, keterbaikannya apa, ya karena banyak sekali DFD yang tersembunyi. Banyak sekali prasarana yang tersembunyi, tidak bisa terlihat. Banyak informasi yang banyak tapi nggak dibutuhkan. Informasi yang sudah tidak sesuai waktunya, sudah harus diupdate. Informasi yang terlalu banyak tetapi membuat ambigu, itu semua informasi yang tidak ada gunanya, waste information ya. Kemudian biaya yang terlalu besar dalam pengolahan sumber daya dan memboroskan sumber daya. Misalkan ya punya sistem yang terlalu canggih ya, padahal tidak terlalu dibutuhkan. Punya server yang tier 4, tapi pada kita tidak butuh tier 4, kita kan hanya universitas, misalkan nggak butuh server yang terlalu lengkap, misalkan gitu. Atau terlalu banyak CCTV, atau terlalu banyak titik hotspot. Itu juga mengganggu ya. Hotspot itu bisa mengganggu bandwidth terlalu banyak. Nah, itu kita kelola dengan baik dari sisi software maupun hardware. Supaya apa? Ya, supaya dapat terlihat transparansinya, kemudian proses mulai keterlibatannya terlihat, engagement-nya terlihat, sustainability-nya terlihat. Ya. Bahkan desentralisasinya terjadi, tidak perlu repot-repot memberatkan integritas untuk sentralisasi. Ini kira-kira yang baik ya, yang ingin terbaik. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ini lagi iklan tahu bulat lewat. Ada yang mungkin saya stop sebentar, saya ingin lihat wajah mahasiswa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini sambil menunggu tukang tahu bulat lewat. Ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak kita lanjutkan. Jadi ilmu kenapa? Jadi ilmu kreasi ini menarik juga ya. Menariknya apa? Dan ya, kita akan lanjutkan lagi dengan hal yang lebih menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, sebentar. Oke.
Nah, sekarang ilmu ini ya, kalau zaman sekarang sudah berkembang dari tahun 2003, 2007, sekarang sudah tahun 2022. Dulu yang namanya sistem perusahaan secara tradisional ya terpisah-pisah seperti ini. Yang sebelah kiri ya, di sini bisa tergulang pengelolaan yang sudah cukup baik, tetapi karena perusahaan semakin besar, punya berbagai cabang, muncul hal-hal baru. Kita muncul beberapa penggerak baru. Biaya bertambah mahal, kemudian regulasi muncul, sangat kompleks, karena perusahaannya berkembang bertambah banyak. Dulu UMKM misalkan punya satu cabang, bisa kelola. Punya 3 cabang di satu lokasi, masih bisa. Setelah pindah ke berbagai tempat, mulai kompleksitas muncul. Beda budaya, beda cara kerja, itu harus dijadikan satu. Kemudian permintaan dari proses menjadi semakin cepat. Harus selesai 1 hari, harus beres misalkan. Dulu tidak mungkin. Ada beberapa nilai yang menjadi nilai-nilai yang perlu kita catat dan kita apresiasi. Misalkan kita harus memperhatikan yang namanya risiko apa saja, bagaimana cara mengatasinya, jadi menganalisis risiko, kecepatan, biaya, jangan sampai risiko yang tidak tertangani menghasilkan biaya baru ya. Nah, ini yang masuk kepada suatu praktek-praktek yang unggul, leading practice di sini ya. Jadi ada operasional risiko, credit risk, market risk, financial treasury. Nah, IT security ini ilmunya siapa? Ini ilmunya sistem informasi ya. Sekarang financial technology berhubungan dengan kejahatan kejahatan cyber di sini sangat banyak ya kita bahas di sini. Nah, jadi informasi ilmunya tidak kaku. Ilmunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang butuh pendekatannya secara kesatuan, integrated approach. Jadi yang namanya G tidak boleh terpisah dengan R, tidak boleh terpisah dengan C. Kita mengelola harus lihat dulu, ini pendekatannya dari risiko apa, dan kemudian output-nya harus kita catat di dalam administrasi atau laporan kepatuhan apa. Jangan sampai kita sudah mengelola tapi tidak tercatat, atau dengan bahasa kita, itu tidak terobserve. Jadi controllable, terkontrol, but not observable, tapi tidak teramati. Nah, supaya teramati dan harus jadi satu kesatuannya. Ini ada beberapa tool, misalkan kalau dari sisi G-nya kita pakai COBIT ya, pakai Sarbanes Oxley, atau pakai IT Infrastructure Library. Infrastructure Library di S1 mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau ada yang mengambil tugas akhir mengenai layanan, biasanya layanan itu kita ambil dari IT Software Library. Layanan harus dibuat sesederhana mungkin karena aturannya tidak boleh kita menghilangkan layanan. Tidak boleh kita menghilangkan infrastruktur. Jadi kalau kita sudah engagement, berarti sudah jadian, sudah ketemu sama customer, tidak boleh kita menghilangkan layanan atau kita mengulangi service atau kita menghilangkan infrastruktur. Misalnya kalau di sini punya aplikasi bahasa yang paling sederhana ya, contoh sederhananya begini. Kalau kita punya aplikasi di Android, tiba-tiba diupdate. Nah, setelah diupdate ternyata update-nya kurang bagus atau menghilangkan layanan-layanan yang menurut kita bagus atau menambah iklan yang terlalu panjang. Berarti dia tidak konsisten dalam proses perencanaan dari layanan. Nah, tujuan dari IT Infrastructure Library atau ITIL adalah membuat library-library atau kumpulan-kumpulan layanan yang jangan sampai tidak konsisten atau tidak dipertahankan. Yang namanya dagang, yang bagus, bisnis yang bagus adalah tidak boleh menghilangkan layanan. Kalau dulu layanannya misalkan menggunakan meja, ya ada tempat buat minumnya, buat kopi, buat rokoknya. Sekarang asbaknya dihilangkan, wah, mereka tidak suka. Dulu mahasiswa bisa mengecek sendiri berapa nilainya langsung, dinilai online. Sekarang aplikasinya dihilangkannya, mahasiswa akan kecewa. Ini merupakan contoh dari tata kelola dari sisi layanan. Jadi layanan berikan servis yang bisa dilakukan secara kontinu, ditingkatkan dan jangan sampai dikurangi kinerjanya. Dari sisi R, dari sisi risk management itu kita belajar COSO. COSO punya yang namanya Enterprise Risk Management. Ya. Ini sudah kita pelajari di manajemen sistem informasi. Kalau lupa lihat lagi ya, terutama berhubungan dengan financial teknologi, jangan sampai terjadi fraud. Apa sih fraud itu? Contoh ya,
Misal, saya contoh ke universitas saja ya, supaya mahasiswa lebih mudah mengerti ya, mudah-mudahan mengerti. Misal, beasiswa itu diberikan kepada 20 orang. Kemudian program studi mengelola, ternyata yang daftar cuma 19, padahal jatahnya 20. Setelah diseleksi dengan bagus, dengan peraturan dan prosedur yang sesuai, SOP yang jelas, terdapatlah 19. Kita merasa satu ini kurang, kan jatahnya 20. Tambahkan saja yang ke-20-nya siapa sajalah yang kita pilih, yang kita kenal. Itu sudah termasuk fraud. Jadi menambahkan sesuatu yang di luar prosedur, itu adalah fraud. Atau misalkan di sini membuat sistem, dulu saya membimbing mahasiswa sistem informasi membuat sistem rental mobil. Secara S1 tidak diajarkan validasi, cuma verifikasi. Jadi sesuai dengan algoritma di DFD. Jadi kalau yang capek-capek buat DFD ya karena S1 itu namanya verifikasi. Tapi kalau dia masuk S2, itu namanya validasi. Jadi misalkan bagaimana kalau ada yang pinjam mobil, rental, tetapi tipu-tipu ya. Jadi dia minjamnya 3 hari, tapi dilaporkan 5 hari. Atau misalkan dia pinjam mobil, tapi sopirnya tidak berangkat. Pura-pura pinjam mobil, dicatat, supaya supirnya dapat uang jalan. Nah, itu adalah salah satu penipuan yang disebut dengan fraud juga. Membutuhkan orang yang bisa mengatasi segregation of duty, SOD. Dia punya kemampuan yang operator yang cukup handal, bisa melakukan kecurangan. Nah, itu jangan sampai, itu termasuk fraud. S1 cuma verifikasi DFD, ya, verifikasi IRD, tapi tidak membahas validasi kalau ada fraud. Ada orang-orang yang melakukan kecurangan. Ya. Nah, itu contohnya dari sistem risiko. Kemudian ada ISO 31000, ini membahas mengenai risiko-risiko yang muncul terhadap stakeholder. Ini merupakan risk management, manajemen risiko ya, untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kalau misalkan setiap stakeholder tersebut memikirkan tanggung jawab berdasarkan dari pertanggungjawaban risiko ya. ISO 31000, ada juga ISO 22300 itu untuk business continuity process. Nah, di zaman pandemi itu ISO 22310 yang berhubungan dengan business continuity itu diperlukan. Jadi kalau tidak pandemi, perusahaan tidak bisa ketemu, tetap sistem harus bisa jalan, business continuity. Dari sisi compliance, kalau dari sisi perbankan ada namanya Basel Standar 123, ini untuk perbankan, untuk menghitung kesehatan dari perbankan. Bagaimana proses dari transaksinya, bagaimana proses pencairan datanya, transfer ke bank lain, bagaimana. Kemudian ada total quality management, ini metode khusus untuk mengelola kualitas, jangan sampai kualitas berkurang, kualitas kerja, performance system, total quality management harus dicatat secara otomatis ataupun secara manual ya. Oke. Sekarang saya bicara mengenai value. Apa sih yang namanya value? Manusia ingin dihargai. Harga itu berarti di-value-kan. Sistem juga ingin dinilai. Pelayanan juga ingin diperoleh sesuatu yang baik. Pelayanan yang baik, yang informasi yang mengikuti aturan dari kualitas informasi, itu namanya value. Value sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bernilai kualitas, baik layanan, informasi, ataupun dari sistem yang cepat, tepat, akurat, handal, itu merupakan value. Kita mengolah supaya apa? Kalau di sisi value, jangan value-nya itu hilang. Saya ceritakan tadi, service-nya hilang. Ya. Jangan sampai value-nya berkurang, kinerja berkurang. Mungkin di sini suka main mobile game, tiba-tiba mobile game-nya menjadi lebih lambat. Atau mobile game-nya tidak bisa berkomunikasi dengan teman. Sering sekali mati komunikasinya. Berarti ada layanan yang tidak dipertahankan. Ada integritas yang tidak dipertahankan. Itu namanya value. Kalau di perusahaan manufaktur, misalkan kita lihat di sini contohnya ya, ada perusahaan minyak. Apa yang menjadi value? Pertama, dia harus punya gudang yang bagus, punya pemurnian refinery yang bagus, pemipaan yang jangan bocor, yang terlindungi, jangan sampai dicuri. Kemudian mengelola beberapa pakar ya. Kemudian ada pom bensin yang selalu terawat, meterannya terawat, sampai salah
meteran. Kemudian banyak sekali yang menjadi hal-hal yang menjadi value. Karena kalau value ini hilang, mereka akan rugi. Value ini bisa berupa menjadi satu aset. Atau value ini berkurang, customer hilang. Jadi kalau value ini berkurang atau hilang, maka muncul resiko. Itu resiko. Ya, bagi kita yang namanya ponsel itu aset dan value. Kalau sampai ketinggalan, kita harus kembali pulang ke rumah karena penting. Jadi yang nama value ini bisa informasi, bisa berupa sistem, bisa berupa prasarana, yang menjadi bagian baik sebagai pendukung ataupun sebagai bagian utama. Jadi kalau kita belajar value chain, itu yang pendukung sama yang utama sama-sama penting. Sama-sama penting. Misalkan tadi kasusnya kalau Unicom ingin mengadakan perkuliahan setengah semester, jadi ada yang masuk di semester ganjil, masuk di semester genap, angkatannya itu setengah tahun ya misalkan. Ya pendukungnya harus bisa nggak pendukungnya membantu, karena kan absensinya juga jadi repot ya, penerimaannya juga jadi repot. Memang untung secara profit, tetapi tentunya ada value yang bertambah, ada yang harus kita usahakan. Ini contohnya kalau dilihat dari sisi resiko, value yang banyak dipertahankan itu dari sisi apa ya? Katanya di sini dari sisi pemurnian, refinery, penyimpanan, dari sistem akunting, sistem komputernya, atau dari sistem pengalokasian di mana bahan yang masih minyak mentah, yang jadi gas itu kemana. Dari sini terbukti bahwa 90-90% value itu adalah untuk membuktikan apakah ada gas atau tidak di dalam suatu area ya. Jadi yang paling besar itu adalah value-nya merupakan proses. Proses yang harus menentukan antara gas dan minyak ini ya, itu adalah contohnya. Yang menjadi bahaya itu risiko-risiko yang tentunya pembakaran yang paling bahaya ya. Ini contoh. Nah, pendorongnya tentunya manajemen penyimpanan yang baik, manajemen royalti, manajemen joint venture, pemeliharaan dari kilang-kilang minyak. Nah, itu merupakan pendorongnya yang harus dilakukan setiap saat, kita pantau setiap saatnya. Ini yang menjadi risiko paling bahaya, misalkan kalau terjadi harga komoditas menjadi mahal atau menjadi murah ya, misalkan harga minyak dunia murah ya berarti turun keuntungannya. Ada politika tertentu nggak bisa mengirim minyak kepada daerah tertentu, ada ledakan pada pipa, ledakan pada kilang, ya macam-macam lah. Itu ada resiko-resiko yang bisa membuat shutdown, sistem menjadi mati ya. Boleh trip, berhenti sebentar, tapi jangan shutdown. Ya. Kita harus mengelola, jangan sampai ini kalau di sini ada yang jadi direktur PLN, kita harus mengelola supaya jalur listrik antara Jawa sampai Bali atau sepulau Jawa jangan sampai mati, karena kan kasihan ada beberapa sektor strategis, rumah sakit, atau apapun yang penting. Nah, kita harus mengelola jangan sampai mati. Kita lihat bagaimana sumbernya, listriknya, bagaimana pemeliharaannya. Atau kalau di kampus kita mengelola prasarana lift. Lift setiap hari dipakai mahasiswa, itu harus kita maintenance. Walaupun cuma tingginya tidak melebihi dari 10 lantai, ya harus kita maintenance. Jangan sampai muncul resiko yang berbahaya. Nah, ini contohnya ya, value pada universitas ya, misalkan kualitas bangunan, tadi lift, ya, listrik, itu merupakan value. Bangunan yang bagus, bisa bertahan cukup lama. Kalau kuliah di kampus baru, smart building itu enak ya, AC-nya bagus, dindingnya bagus, komputernya masih baru, itu merupakan value. Kadang-kadang mahasiswa kita ingat sekali kembali kuliah ya ke kampus supaya bisa kuliah di gedung yang bagus ya. Kemudian sumber daya yang bagus, dosen yang sesuai dengan keilmuannya, mudah diketemui, bimbingan juga enak ya. Fasilitas perkuliahan seperti laboratorium, infokus, merupakan value. Mungkin terkadang kita nggak pikir itu sebagai value, tapi kalau kita jalan-jalan ke kampus lain, kita baru mengerti, oh itu adalah value. Sistem pembayaran yang tepat, ya, pemberitahuan sebelum terjadi jatuh tempo, sistem akademik, ada LMS, misalkan ada sistem absenan, pendataan dengan baik. Situ semua yang berhubungan dengan kehandalannya. Silakan tambahkan lagi value-nya apa di situ ya. Nah, dari sana kalau kita matchingkan dengan enterprise resource planning,
Yang paling banyak kita keluarkan di Unicom itu adalah pengeluaran capital expenditure seperti listrik, air, gaji ya. Ini semuanya modal-modal yang harus dikeluarkan. Itu merupakan suatu kewajiban, namanya liabilitas untuk kewajibannya. Membayar outsourcing, gitu, membayar satpam outsourcing, cleaning service outsourcing, membuat aplikasi Zoom, ruangannya juga jangan sampai terganggu dengan banyak suara, banyak gangguan noise, membuat sistem pembayaran yang tepat, sistem akademik yang bagus, peraturan pemerintah MBKM merupakan hal-hal yang menjadi perhatian. Karena ini menyita cukup perhatian dari sisi manusia dan sisi fasilitas ya MBKM ini. Dan sisi pendukung dosen, kalau dosen misalkan kalau dosen pengurusan jabatan akademik, pelaporan untuk asesor dari kegiatan belajar mengajar, ya macam-macam itu kalau dosen juga ada. Itu merupakan kegiatan yang menjadi perhatian sampai 75% dari yang kita perhatikan. Kalau tidak dikerjakan, maka muncul resiko. Jadi IRM ini mengolah semua value yang kalau tidak dikerjakan muncul resiko. Dan kalau dikerjakan dengan cara yang salah, muncul resiko tambahan. Yang kita sebut dengan collateral resiko. Resiko muncul karena kesalahan kita mengelola ya. Atau kesalahan kita melakukan compliance, itu juga akan menjadikan resiko. Sebentar, saya masih ada slide, tapi mungkin ini salah. Saya stop dulu. Sebentar ya, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ini slide-nya saya perpanjang dulu. Atas dari slideshow-nya. Ada yang mau tanya sebenarnya, jadi cara mengolah itu, kalau kita simpulkan ya harus ada R-nya, ada C-nya ya. Kita mengolah tidak boleh sembarangan. Bagaimana bagusnya ya pakai sistem, kalau bisa pakai sistem. Kemudian ada yang dimonitoring, diobserve. Jadi tidak sembarangan kita mengelola ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini kita sudah kuliah 1 jam ya. Oke. Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ya, jadi yang nama orang situasi itu, yang namanya mulai termasuk menarik ya. Tidak semua mengerti yang mulai ini. Ini merupakan pola pikir ya. Nanti kalau ketemu dengan teman-teman dari jurusan lain, dari teknik lain, ternyata pola pikir mereka tidak sama dalam mengelola dan mengamati sistem. Ada yang sistemnya prioritas. Kalau kita harus menyeluruh, mengelola tidak bisa berdasarkan prioritas yang lain ditinggalkan, nggak bisa. Kita mengelola itu harus menyeluruh, harus holistik seluruhnya. Kalau ada sesuatu yang kita prioritaskan, maka akan muncul resiko di tempat yang tidak kita prioritaskan. Jadi cara berpikir formasi itu harus semuanya kita prioritaskan, nggak bisa kita mengabaikan yang lain. Oke. Kalau di universitas yang menjadi risiko terbesar, bukan disebut dengan killer risk, saat ini adalah akreditasi. Akreditasi terbaru itu mungkin bagi mahasiswa nggak terlalu penting, tapi bagi Unicom penting. Kita akreditasi harus menyiapkan 9 standar, dulunya cuma 7 standar, 9 standar. Bahkan sekarang untuk informasi itu harus diakreditasi selain oleh internasional, kita boleh milih untuk yang nasional adalah LAM Infocom ya, itu untuk informasi. Dan biayanya per prodinya mahal, tuh ada yang 55 juta, ada yang 60 juta. Itu bagi Unicom bukan hal yang mudah. Unicom butuh uang untuk melakukan proses akreditasi. Itu hanya untuk pendaftarannya saja ya. Bahkan untuk kegiatan operasionalnya itu lebih daripada 60 juta. Kemudian kompetitor, sekarang banyak sekali pembelajaran jarak jauh ya, full online dari beberapa universitas, sehingga mahasiswa baru lebih baik memilih yang sifatnya PJJ. Ada dari Malaysia menawarkan kepada mahasiswa, calon mahasiswa itu full sampai selesai itu adalah menggunakan online. Cabang-cabang nasional, internasional itu membuka di Bandung, itu menjadi kompetitor bagi universitas. Kemudian mahasiswa juga banyak yang menunggak ya, ini juga menjadi satu risiko yang cukup merepotkan bagi Unicom, karena Unicom juga mengerti ya mahasiswa orang tuanya lagi terganggu oleh masa pandemi, tapi Unicom juga butuh operasional.
Karena membayar listrik, membayar air itu tidak bisa ditunggak. Kalau ditunggak ya kita akan ditutup listriknya, akan jadi repot ya seperti itu. Banyak sekali killer risk di dalam universitas. Ya. Nah ini dulunya mungkin kita nggak penting. Sekarang kita harus mikir, jadi yang nama mahasiswa mikir, oh yang kita kelola apa, risikonya apa, yang harus kita laporkan apa. Misalkan kerja di bagian pergudangan, risikonya apa ya? Risikonya barang yang telat masuk bisa rusak, barang yang ditindih di atas barang yang mudah pecah belah bisa risiko ya. Di bagian inventory, laporan tidak sesuai dengan laporan barang keluar bahaya, kita bisa difitnah, terjadi sesuatu yang buruk lah, seperti itu ya. Nah, semua risiko tersebut diajarkan terkadang lupa di universitas. Jadi mahasiswa setelah lulus baru belajar sendiri yang namanya risiko. Itu juga karena mata kuliah manajemen risiko tidak terlalu banyak di beberapa prodi sistem informasi dan prodi yang berhubungan dengan proyek-proyek IT ya. Banyak sekali risiko yang kita hadapi. Jadi pada generasi yang kedatang, ilmu ini menjadi baru ya. Jadi yang namanya inputnya sekarang macam-macam ilmu kontrol tersebut. Jadi sekarang masih termasuk belajar yang namanya big data, big analytic. Big data ini bisa datanya dari data audit, datanya dari data risiko analisis, atau ada data hilang. Nah itu kita analisis. Analisis secara finansial, menggunakan machine learning, analisis perilaku, benchmarking, data mining, test mining. Nanti output-nya menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang lebih cerdas dan lebih mengena. Jadi output-nya menjadi risk intelligence, control intelligence, semua yang berhubungan dengan intelijen. Berarti sesuatu yang lebih mengena dengan kondisi real. Bisa mencari data lebih baik, sehingga agak berat sebetulnya tantangan bagi S1 sekarang karena kemampuan analitiknya jadi penting. Jika bagaimana menganalisis sederhana, saya ajarkan pakai balance scorecard, nanti ada lagi yang menggunakan analisis yang lebih tinggi ya. Dari sana kalau kita kumpulkan jadi satu kesatuan informasi baru yang kita sebut dengan aggregation. Informasi baru misalkan tentang kumpulan risiko atau risk register ya. Kumpulan kontrol, model proses, hierarki perusahaan, key risiko, indikator library, apa saja menjadi risiko-risiko kunci yang bisa menyebabkan perusahaan shutdown dan harus dihindari, yang impact-nya besar ya. Kemudian inventory model, behavior model, sehingga yang tampil, tapi walaupun ini cukup complicated ya, tapi yang tampil di bagian pengambil keputusan tidak perlu selalu selengkap itu, harus kita pilihan. Jadi di bagian dashboard itu di bagian para pemanggil keputusan, eksekutif, information strategi atau ACE itu yang penting saja. Misalkan ini risiko finansial apa saja sekarang yang harus diambil perusahaan, risiko operasional apa yang harus diambil perusahaan, risiko etik, KYC ini tadi know your customer, seperti apa sih kita mengatur customer kita, jangan sampai customer kita itu menggunakan perusahaan kita untuk tujuan yang tidak baik ya. Misalkan untuk tujuan dia tinggal di Indonesia, pura-puranya kuliah di Unicom, padahal dia nggak pernah kuliah. Dia melakukan bisnis di Indonesia dengan menggunakan visa sebagai mahasiswa Unicom. Nah, kita jangan sampai melakukan pengawasan yang tidak ketat. Terus tahunnya benar-benar kan dia kuliah. Kalau selama 2 semester dia tidak kuliah, kita curiga jangan-jangan dia menggunakan visa pelajar, tapi dia bisa-bisa dia jadinya teroris. Jangan-jangan teroris kan. Masuk ke Indonesia punya tujuan khusus, bukan sebagai pelajar. Nah, kita harus namanya KYC. Unicom sendiri pun tidak terlalu ketat ya. Mungkin kalau di S1 kita menganggap mahasiswa baik, tapi kalau sudah di S2 kita lihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang luar negeri ini yang hanya menggunakan visa pelajarnya, padahal mereka punya kegiatan lain. Itu harus hati-hati. Dan dashboard merupakan tampilan yang lebih lebih tidak terstruktur atau informasi yang tidak terstruktur, maksudnya informasi berupa gambar, berupa data yang berupa representasinya tabel, yang dapat mudah buat mengambil keputusan dengan tepat. Bukan lagi berupa data-data yang big data, tidak ada ya. Sudah menjadi integrated view. Kita bisa tahu kinerja dengan melihat beberapa tool saja. Nah, dashboard ini nanti bisa mengambil keputusan.
Jadi GRC ini tujuannya menjadi lebih detail untuk hal-hal tertentu ya. Yang sudah ya sudah, ya kalau memang sudah dulu perusahaannya sudah tidak melakukan dengan baik GRC-nya ya sudahlah. Sekarang kita mulai yang baru. Yang namanya pekerjaan itu bukan hanya suatu proses, tapi kita mempelajari pola perilaku, mempelajari perilaku mahasiswa, perilaku customer, kenapa setiap tahun Unicom misalkan berhasil, kenapa mahasiswanya turun, kita pelajari perilakunya. Bukan hanya proses, tapi perilaku. Nah, cara berpikir seperti ini masih penting ya. Oh, mereka bukan hanya lihat input, proses, output, tetapi apa saja yang menjadi suatu budaya, perilaku yang terjadi dalam suatu proses akan menjadi budaya kalau sudah kental ya. Bagaimana manajemen risiko bukan hanya sekedar mengatur manajemen, tetapi kita menyiapkan sarananya, pelatihannya, ya. Kita menyiapkan tool-tool sensor-sensor risiko yang bisa muncul otomatis kalau dia lupa, baik yang lupanya orang maupun yang lupanya sistem. Kemudian strategi itu bukan hanya sekedar strategi, jadi bukan hanya strategi yang hanya berupa taktis. Kalau ada masalah seperti bermain pingpong, ada masalah, ada bola datang dipukul, ada bola datang dipukul, itu bermain pingpong tenis meja tidak akan menang. Strategi itu kita melangkahkan sebetulnya ingin kemana. Para pemain catur merupakan strategi yang jago kalau dia bisa memikirkan 10 langkah ke depan. Bukan pada saat lawannya memajukan pion, langsung pionnya dimakan, tanpa berpikir strategi, ternyata dia terjebak. King-nya atau rajanya kena skak ya. Nggak bisa. Di strategi itu berpikir berapa panjang ya. Yang namanya tata kelola, kita harus mengambil risiko kadang-kadang. Kita mengambil risiko, bermain catur, pion kita korbankan, tetapi kita menang. Mengambil risiko. Bukan sesuatu yang taktis, hanya mengerjakan kalau secara responsif, ada jawaban, kita jawab, tidak seperti itu ya. Nah ini yang namanya mengelola tersebut harus strategis. Ini contoh-contoh beberapa webinar gratis sampai yang berbayar tentang GRC. Bagi mahasiswa yang suka, ya boleh ikut ya. Yang tidak suka, ya mungkin dari pukulan cukup. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik, masih muda ya, siapa tahu masih muda sudah jadi pemimpin ya, harapan saya. Ikutlah kira-kira nanti kalau ada webinar gratis. Bahasa Inggris saya pikir bukan penghalang ya, bukan penghalang. Ini ada ISO 22301 yang berhubungan Business Continuity Management. Ikuti, ini sudah lewat kan. Ini biasanya informasi dari luar itu hanya sampai di program studi, hanya sampai ke dosen. Karena tidak semua prodi tahu WhatsApp-nya mahasiswa ya. Kecuali kalau dipasang di web ya. Tapi saya lihat pengunjung web juga sedikit, ini pengunjung web informasi. Nah, ikutilah webinar-webinar yang penting seperti ini ya. Ini ada contoh aplikasi GRC, misalkan ini aplikasi buat apa ini? Anti pencucian uang, anti money laundry, dan pendanaan teroris, namanya APU-PPT. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Ya, ini contoh aplikasi yang dibuat untuk perbankan. Ya. Kemudian di sini adalah contoh dari loss event database atau LED, untuk mengatakan berapa sih kerugiannya kalau kita mengambil keputusan untuk strategi atau kebijakan tertentu. Ini sistem menggunakan GRC, apalagi ya. Ini audit berdasarkan risiko apa saja yang sudah dikelola atau yang sudah menjadi risk appetite. Jadi risiko itu muncul, ada yang tidak bisa kita tolak ya. Dia datang, dia akan membawa sifatnya itu inherited risk. Dari inherited tersebut ada risiko-risiko yang bisa kita kurangi, yang disebut risk control atau risiko-risiko yang dapat dikontrol. Kalau kontrolnya kurang, ya berarti risikonya kurang tertangani. Kalau kontrol tidak ada, risiko muncul. Yang dikelola oleh sistem informasi adalah yang risiko yang bersifat terkontrol, yang bisa dikontrol. Jadi kalau ada risiko yang tidak bisa kita kontrol, yang kita sebut dengan risiko residu, ya sudah, kita biarkan. Nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa mengontrol cuaca, tapi kita bisa mensiasati. Kita tidak bisa mengontrol pandemi, nggak bisa. Tapi kita bisa mensiasati pandemi. Jadi kemunculan pandemi itu adalah risiko alami. Tetapi kita bisa mengontrol impact-nya, itu kontrol risk-nya. Juga di sini ada ICAP, ini apa singkatannya ya?
Industrial Capital Adequacy Assessment Process. Memproses modal-modal yang diperlukan, ICAP. Ini merupakan program aset kali ya, ini program aset. Jadi estimasi yang berhubungan dengan GRC ini mengelola aset, jangan sampai ada aset yang terlalu berlebihan, speknya, jumlahnya, performanya, atau aset-aset yang tidak bisa lagi digunakan karena saat perancangan tidak memikirkan berapa lama aset ini harus diperbaiki, ya, atau bekerjasama dengan vendor memberikan sistem yang tidak ada catatan berapa umur dari asetnya, berapa sih lifetime dari asetnya itu tidak dicatat. Ini merupakan sistem yang mencatat supaya jangan sampai tiba-tiba terjadi resiko kita tidak bisa mengelola. Misal ya, ini misal contoh di Unico, sekarang sudah bagus setiap infokus dicatat. Kapan datangnya, diperbaiki berapa kali, penggunaannya berapa jam, itu kita catat. Terutama setelah Unico mulai melaksanakan seminar internasional, yang namanya INSITES dan EcoBase. Bagi mahasiswa yang belum tahu, itu ada dua seminar internasional, INSITES dan EcoBase, yang setiap tahun menggunakan ruangan dan skala internasional. Nah, infokus ini dicatat supaya jangan sampai kalau seluruh infokus rusak, itu perbaikannya uangnya besar. Kemudian CCTV mulai dirawat, jangan sampai kalau tidak dirawat, tidak comply, maka R-nya muncul, sehingga G-nya tidak bisa menangani. Jadi kalau huruf R sama C yang terlalu besar, G-nya tidak bisa menangani. Jangan sampai gejolak di R dan di C tidak bisa ditangani oleh G, oleh tata kelola. Dulu waktu sebelum UTS kita membahas tata kelola yang normal-normal saja. Nah, setelah UTS kita membahas tata kelola yang tidak normal. Sesuatu yang insiden di dalam ilmu sebelum UTS, setelah UTS bisa menjadi eksiden, bisa menjadi eskalasi. Berturut-turut eksidennya kita sebut dengan eskalasi. Insiden dapat kita tangani, tapi kalau eksiden itu ada kerugian cukup besar. Eskalasi kumpulan dari beberapa eksiden. Nah, di dalam ilmu setelah UTS ini kita bahas jangan sampai terjadi eskalasi ataupun eksiden. Jadi risiko yang tidak bisa kita tangani dengan tepat waktu atau menghasilkan satu pengembalian output yang tidak tepat. Pengembalian proses juga yang tidak tepat. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin sampai di sini kita masih ada beberapa slide, tapi saya lihat dulu saja apakah perlu kita lanjutkan atau tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan? Kita stop dulu ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Jadi nanti sampai kalau sudah selesai ya, kuliah ini didengarkan sedikit-sedikit ya. Saya melihat kuliah yang saya masukkan ke YouTube itu yang mendengarkan tidak sampai habis, mungkin karena terlalu panjang kali ya. Karena terlalu banyak sampai 1 jam tidak mendengarkan sampai habis. Sekarang video yang ada di YouTube saya bagi penggal-penggal menjadi beberapa subbab. Jadi kalau misalkan mendengarkan di YouTube, tinggal pilih subbab mana yang mau didengarkan. Dengarkan dari sekarang sedikit-sedikit ya, buat menambah pengetahuan. Mungkin ilmu ini tidak akan dipakai langsung, tapi mungkin sekitar 5 tahun lagi bakal dipakai ya. Pemikirannya harus dari sekarang. Paradigmanya, cara berpikir itu diajarkan dari sekarang, gitu ya. Jadi nanti baca PowerPoint-nya, dengarkan atau lihat videonya, saya penggal-penggal jadi mudah untuk dimengerti. Jangan kurang kemampuan literasi. Literasi itu adalah kemampuan buat membaca, menangkap informasi yang sesuai dengan keilmuan. Literasi kita kurang, jadi kita banyak bermain di sosial media, tapi lupa untuk menambahkan kemampuan literasi. Kemampuan membaca, mencari pengetahuan baru yang berhubungan dengan keilmuan kita. Oke, itu adalah nasihat saya. Mungkin kalau tidak ada, tolong dipasang slide-nya, kita mau capture saja mungkin. Kalau tidak ada, silakan. Yang bisa on cam ya. Silakan. Pak, mau tanya. Ya, ada yang mau tanya? Kenapa? Channel YouTube Bapak apa? Apa kurang jelas? Saya sebentar dulu. Channel Ya. YouTube. Oh, jadi kalau masuk ke YouTube film yang dibuat, itu kan ada tulisan di bawahnya, saya Pak dosen jalan-jalan. Sama dengan slide saya ini, yang di sebelah kanan dari gambar saya. Itu
itu ada Pak dosen jalan-jalan ya. Itu channel saya, silahkan lihat ya. Nanti pelajari di situ sampai dengar. Dulu saya punya juga yang bentuknya suara ya. Tapi saya tutup dulu karena kuotanya harus bayar. Habis kuota untuk yang berbicara ya. Jadi masuk ke situ, silahkan lihat. Nah, oke, saya capture sebentar ya. Ini masih nunggu, ada yang belum semuanya muncul. Oke. Oke. 1, 2. Ya, oke. Terima kasih sudah hadir. Jaga-jaga kesehatan selalu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, silakan. Terima kasih, Terima Pak. Terima kasih, Pak. kasih. Sama-sama.